Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Permadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya pada mata kuliah Advanced NLP dengan judul pengembangan model Name Entity Recognition atau NER untuk bahasa Sunda pada teks berita lokal menggunakan pendekatan cross-lingual transfer learning. Untuk pendahuluan, yaitu kesenjangan digital bahasa Sunda. Bahasa Sunda sendiri adalah bahasa daerah dengan penutur terbesar kedua di Indonesia dengan lebih dari 40 juta penutur. Namun, bahasa Sunda ini masih mengalami kesenjangan digital yang signifikan. Kemudian status low resource bahasa Sunda dalam NLP bukan disebabkan oleh kurangnya penutur, melainkan oleh minimnya korpus digital, terstruktur, dan dataset teranotasi publik yang krusial bagi pelatihan model deep learning. Untuk NER sendiri atau Name Entity Recognition merupakan tugas fundamental NLP untuk mengekstraksi entitas penting per ORG dan LOC, tapi tools NER bahasa Sunda masih sangat terbatas. Selanjutnya adalah pentingnya Name Entity Recognition atau NER. Yang pertama adalah identifikasi entitas. NER sendiri ini fungsinya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas seperti nama orang, per atau person, organisasi atau organization atau ORG, dan lokasi atau LOC dalam teks. Kemudian data gelap tanpa tools NER. Jutaan data tekstual berharga dalam bahasa Sunda, yaitu dalam berita, media sosial, itu menjadi data gelap yang tidak dapat diekstraksi atau dianalisis. Kemudian solusi cross-lingual transfer learning. Penelitian ini mengusulkan pemanfaatan kedekatan linguistik bahasa Sunda dan bahasa Indonesia untuk transfer learning menggunakan model yang dilatih pada bahasa Indonesia. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah dataset NER bahasa Sunda, yaitu merancang dan membangun dataset NER beranotasi gold standar untuk bahasa Sunda dari berita lokal. Kemudian ada adaptasi model, yaitu mengadaptasi dan menerapkan model pre-trained multilingual (MBERT) dan bahasa serumpun (IndoBERT) untuk NER bahasa Sunda. Dan yang ketiga itu ada efektivitas kinerja, yaitu mengevaluasi efektivitas kinerja model yang dikembangkan dan menentukan model optimal. Selanjutnya tinjauan pustaka, yaitu evolusi NER dan tantangan bahasa low research. Yang pertama ada statistik ke deep learning, yaitu NER berevolusi dari model statistik CRF ke arsitektur deep learning, yaitu BLSTM CRF yang menangkap dependensi sekuensial. Kemudian yang kedua ada revolusi transformer dan BERT, yaitu arsitektur transformer dan model BERT merevolusi NLP dengan pre-training bidireksional yang mana superior dalam memahami konteks kata. Kemudian ada kesenjangan sumber daya. Kinerja model kuat seperti BERT sangat bergantung pada dataset yang beranotasi, sehingga menciptakan kesenjangan antara bahasa high resource dan bahasa yang low resource. Dan yang keempat itu ada model multilingual dan cross-lingual transfer, yaitu MBERT dan XLMR menjadi solusi utama untuk mengatasi kelangkaan data dengan fine-tuning pada data target kecil yang terbukti efektif. Kemudian untuk konteks NLP bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. IndoBERT sendiri ini adalah model spesifik bahasa Indonesia, yaitu berbasis BERT yang dilatih pada korpus bahasa Indonesia. IndoBERT ini menunjukkan kinerja unggul dibandingkan MBERT pada tugas NLP bahasa Indonesia, termasuk NER. Kemudian ada celah penelitian bahasa Sunda. Meskipun bahasa Indonesia memiliki IndoBERT, bahasa Sunda masih tertinggal karena belum ada dataset bahasa Sunda yang beranotasi berskala besar untuk domain berita. Kemudian penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengukur aktivitas transfer learning dari IndoBERT ke bahasa Sunda. Kemudian untuk metodologi penelitian, alat dan bahannya yang pertama perangkat keras, yaitu menggunakan laptop dengan GPU untuk fine tuning model transformer.
Kemudian untuk perangkat lunak menggunakan Python, Jupyter Notebook, kemudian ada library-library yang ada di dalam Python yaitu Scrappy, Selenium, Panda, Scikit-learn, Dukan, atau Label Studio. Untuk bahan penelitian itu digunakan artikel berita berbahasa Sunda dari portal daring. Kemudian untuk model pre-trained-nya digunakan Embird dan Indobird. Selanjutnya ada tahapan penelitian yaitu pengumpulan data dan anotasi. Yang pertama itu adalah pengumpulan data mentah. Data mentahnya ini dikumpulkan lewat web scraping berita Sunda dari website galurapikiranrakyat.com. Kemudian selanjutnya itu ada pemrosesan yaitu pembersihan teks dari data mentah yang telah diambil. Kemudian pembuatan korpus yaitu dilakukan anotasi manual sebanyak 794 kalimat dengan skema IOB 2 yaitu ada person, organization, dan location. Selanjutnya untuk pemodelan, transfer learning, dan evaluasi. Untuk arsitektur model yang dipakai adalah BERT. Untuk classification head-nya. Kemudian untuk eksperimennya ada fine tuning untuk Embird sebagai baseline multilingual dan Indobird untuk transfer bahasa serumpun. Untuk evaluasi model, data yang ada dibagi menjadi 80% data latih, 10% data validasi, dan 10% data uji. Kemudian dibandingkan antara model Indobird dan Embird dengan matriks evaluasi yaitu precision, recall, F-score, dan juga akurasi. Kemudian ada analisis dan diskusi. Ini melihat kesalahan kualitatif, kemudian identifikasi entitas, kemudian perbandingan antara Indobird dan Embird secara matriks evaluasi. Berikut hasil penelitian. Di samping kanan ada grafik perbandingan kinerja itu antara Indobird dan Embird. Di sini dilihat bahwa Indobird menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan Embird untuk seluruh matriks evaluasi, di mana Indobird memiliki nilai precision sebesar 0,73 dibandingkan Embird sebesar 0,68. Jadi untuk prediksi Indobird lebih unggul. Kemudian untuk nilai recall Indobird juga sedikit lebih tinggi 0,8351 dibandingkan dengan Embird. Kemudian untuk skor F1 score Indobird lebih baik juga, sehingga dapat dikatakan bahwa Indobird itu mencerminkan keseimbangan precision dan recall yang baik. Kemudian untuk nilai akurasi tertinggi diperoleh oleh Indobird dengan nilai sebesar 97,17%, sedangkan untuk Embird sebesar 96,38%. Selanjutnya adalah analisis dinamika training dan evaluasi metrik. Di sini kita bisa lihat perbandingan grafik pada saat training. Di sini kita gunakan 5 epoch untuk trainingnya. Di sini kita lihat untuk stabilitas training, validation loss-nya itu Indobird lebih kecil dibandingkan Embird. Kemudian juga Indobird lebih cepat mengerti pola data yang ada karena kompabilitas bahasa Indonesia itu lebih dekat ke bahasa Sunda. Kemudian untuk Embird itu dia ada course of multilinguality, yaitu karena dia multilingual jadi butuh komputasi lebih besar dan butuh pemahaman yang lebih untuk membedakan fitur unik dalam bahasa Sunda. Kemudian ini ada analisis precision dan recall. Untuk recall kita bisa lihat untuk recall tinggi. Jadi untuk model sangat sensitif sehingga jarang melewatkan informasi yang sangat penting. Untuk precision dia masih di angka 73,64, berarti masih
terdapat false positif ya untuk ambiguitas huruf kapital dan kata sapaan dalam teks bahasa Sunda. Kemudian mengapa Indobert lebih unggul? Karena yang pertama efektivitas cross-lingual transfer. Yang pertama itu faktornya adalah karena serumpun. Ya, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda itu sama-sama dari rumpun Austronesia. Kemudian untuk transfer pengetahuan, untuk bahasa Sunda preposisinya memiliki pola sintaksis yang mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu di-kati untuk bahasa Sunda dan di-ke-dari, sehingga memudahkan deteksi lokasi dan juga eh, objek kata pada kalimat. Yang kemudian itu selanjutnya ada transfer kosakata, yaitu kata serapan. Institusi itu dikenal sempurna oleh Indobert dari bahasa Sunda. Selanjutnya ada efisiensi tokenisasi. Ya, karena Mbert ini terfragmentasi, jadi dia memecah kata Sunda menjadi potongan karakter tak bermakna. Karena dia basicnya itu adalah multilingual, jadi kamusnya global. Sedangkan Indobert dia semantiknya terjaga karena kemiripan leksikal, kata-kata Sunda yang ada itu cenderung dipertahankan utuh atau dipenggal secara bermakna, sehingga model memahami konteks yang ada pada kalimat. Untuk kesimpulannya, Indobert terbukti superior karena model monolingualnya itu serumpun, secara signifikan juga mengungguli model Mbert dengan selisih ya kurang lebih 3,49%. Kemudian untuk efektivitas transfer learning juga eh, untuk metode cross-lingual transfer learning berbasis fine tuning terbukti efektif mengatasi masalah kelangkaan data atau low research pada bahasa Sunda karena ya kemiripan itu. Kemudian pengetahuan linguistik bahasa Indonesia berhasil ditransfer untuk mengenali pola entitas Sunda. Dengan akurasi 97% dan recall 83%, model ini memiliki performa yang handal untuk mendeteksi entitas. Di sini nama, lokasi, dan organisasi dengan tingkat kesalahan yang minim. Untuk saran, yang pertama itu adalah ekspansi dataset dan label. Disarankan menambah jumlah data latih dan variasi kelas entitas. Misalkan event, time, atau quantity, sehingga model itu mampu menangani teks yang lebih kompleks. Kemudian ada hilirisasi produk. Ini bisa dikembangkan lagi menjadi web API atau browser extension, sehingga dapat digunakan masyarakat untuk menganalisis berita-berita bahasa Sunda secara real time. Dan yang terakhir itu adalah teknik data augmentation, itu menerapkan teknik augmentasi data untuk bahasa Sunda, misalkan sinonim untuk meningkatkan ketahanan atau robustness model terhadap versi dialek bahasa Sunda halus atau kasar. Ya, baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit untuk prosesnya. Yang pertama itu kita uh, web scraping, yaitu pengambilan teks dari uh, berita lokal yang ada di internet. Di sini saya mengambil dari galurapikiranrakyat.com. Sini kita scraping beritanya. Kemudian nanti dia akan berbentuk seperti ini. Di masing-masing ini adalah satu berita. Karena ini bentuknya masih berantakan, kemudian kita proses lagi. Kita proses untuk menghilangkan URL, kemudian menghilangkan simbol-simbol, dan memisahkan kalimat menjadi satu kalimat menjadi satu kalimat. Kemudian setelah dipisahkan, hasilnya akan menjadi seperti ini.
dia akan per kalimat. Kemudian dari sini kita dapat 794 kalimat. Dan setelah ini untuk tiap-tiap kalimat kita akan anotasikan secara manual, yaitu dengan menggunakan label studio. Nah, di sini sudah dianotasikan. Di sini ada label-labelnya, yaitu per atau person, org atau organization, dan loc atau location. Di sini untuk tiap-tiap kata itu akan kita anotasikan sesuai dengan labelnya masing-masing. Kemudian kalau sudah, itu akan kita ekspor dan bentuknya akan seperti ini. Di sini kita bisa lihat untuk O itu objek tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan itu adalah B, BORG, organization, beginning organization, dan I organization. Kemudian ada B location, beginning location, dan I location. Kemudian ada person. Nah, kemudian ini kita akan latih dengan model ada Indobird dan juga Mbird. Kemudian setelah itu kita evaluasi menggunakan matriks evaluasi, dan kita akan mendapatkan nilai-nilai seperti precision, recall, F1 score, dan akurasi. Kita juga bisa lihat metrik confusionnya. Dan juga grafiknya yang tadi sudah dipresentasikan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.